Gubernur Sulut terima unjuk rasa buruh. Unsrat Manado berlakukan kuliah daring. Pemkab Ninut bangun rumah tidak layak huni warga. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Kamis 4 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menerima ratusan massa aksi demo buruh di kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Selasa pagi. Gubernur bahkan turut berorasi bersama buruh dari atas mobil utama pendemo. Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Utara Selasa pagi. Mereka menuntut sejumlah hal, diantaranya pemberantasan pungli, berantas pengusaha nakal dan pecat ASN di Snaker Maklar kasus. Terpantau pula saat unjuk rasa berlangsung, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus datang keluar kantor dan menemui massa untuk berdialog. Gubernur Selvanus bahkan menaiki mobil utama orator dan menyampaikan dukungannya kepada buruh dan mengajak massa agar melakukan aksi tanpa melakukan tindakan anarkis dan menjaga keamanan daerah. Maka dampak dari itu adalah pertumbuhan ekonomi kita melesat jauh saat ini. Kita tinggi semua, ya. Termasuk juga pariwisata kita dari luar negeri, Wisman. Kita meningkat 24,26% bulan ini. Artinya ada pertumbuhan ekonomi kita. Maka kalau ada pertumbuhan ekonomi, maka terdampak kepada kita semua. Itu sebabnya saya mengajak Forkopimda untuk menemui kalian, untuk mengajak tetap jaga kondusivitas Sulawesi Utara. Kalau kita tidak kondusif, maka yang terjadi adalah investor lari. Tidak ada Wisman lagi, tidak ada pariwisata lagi yang kita unggulkan dari darat, laut, dan udara kita. Unjuk rasa kali ini terpantau berjalan dengan damai dan lancar, tanpa adanya aksi anarkis dari massa pendemo. Unjuk rasa ditutup dengan doa bersama dan selanjutnya massa membubarkan diri dengan tertib. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sementara itu Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roy Kelangi turun langsung menemui mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulut. Kapolda meminta mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi dengan cara yang benar. Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kelangi ikut memantau langsung aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa di kantor DPRD Sulut. Kapolda juga terlihat turun ke depan pintu gerbang DPRD Sulut untuk menemui mahasiswa. Kapolda meminta mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan benar. Kapolda mengajak kepada mahasiswa untuk tetap memelihara Kamtipmas. Tapi juga ada kewajiban, yaitu salah satunya menjaga keamanan dan termasuk keselamatan warga negara. Ya, kalian semua ini adik-adik saya. Nanti suatu saat juga adik-adik mahasiswa ini akan estafet jengkoran. Mungkin nggak sampai 5 tahun suara. Tamang-tamang juga yang akan masuk anggota DPR. Ada mungkin juga yang ganti saya sebagai Kapolda kan. Jadi saya jamin adik-adik silakan membawa aspirasi dengan mempedomani peraturan. Hal yang sama dilakukan oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen yang turun langsung menemui mahasiswa saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD. Ia mengatakan aspirasi tetap akan didengarkan anggota DPRD meski hanya perwakilan mahasiswa. Mereka ingin menyampaikan aspirasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat itu diatur undang-undang, ya. Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, sangat jelas.
secara hukum internasional juga sangat jelas. United International Covenant on Civil and Political Right, ya, bahwa penyampaian aspirasi itu kan tidak akan merubah substansi pada waktu mereka menyampaikan lewat perwakilan. Apa yang menjadi yang ingin mereka suarakan, mereka sampaikan aja perwakilan, kan tidak akan merubah. Dan itu lebih terarah kita berdialog. Karena anggota dewan semua hadir ini, walaupun reses, kita tunda untuk reses semua karena kepentingan bersama untuk bangsa negara ini dan kewajiban kita untuk menerima mereka. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, diduga melakukan provokasi, sejumlah demonstran diamankan polisi saat melakukan aksi unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara pada Senin sore. Polisi mengamankan sejumlah orang diduga provokator dalam aksi unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa yang berujung ricuh pada Senin sore di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulut. Unjuk rasa semakin memanas ketika para demonstran mulai melakukan pelemparan batu dan botol ke arah petugas yang melakukan pengamanan. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Roy Kelangi menegaskan mereka ditangkap karena bisa menjadi pemicu konflik sosial. Nah, itu yang diamankan karena itu bisa men-trigger terjadinya konflik, sehingga saya bersyukur juga anggota dengan cepat dan dia melakukan langkah-langkah dalam penanganan untuk mengamankan orang yang kemungkinan akan membuat rusuh, tentunya juga dengan peraturan yang berlaku. Apakah ada personil Pak yang terkena lemparan batu atau luka? Ya puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada ya, semua terkendali. Polisi juga mengimbau masyarakat jangan mudah terprovokasi sehingga suasana kondusif bisa terjaga di Sulawesi Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sejumlah organisasi kepemudaan atau OKP Lintas Iman bersama pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo menggelar doa bersama sekaligus deklarasi damai Senin siang. Hal ini dilakukan sebagai wujud kepedulian generasi muda dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah kondisi negara saat ini. Mengusung tema Jaga Indonesia, perwakilan OKP dari berbagai latar belakang agama dan organisasi bersama pemerintah Bolaang Mongondo menggelar doa bersama yang berlangsung di kantor Bupati setempat. Secara bergantian doa dipanjatkan sesuai agama mereka masing-masing yang mencerminkan semangat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di daerah itu. Selain doa bersama, perwakilan OKP membacakan deklarasi damai yang berisi komitmen untuk menolak dan mengecam segala bentuk tindakan represif yang dilakukan aparat dalam penyampaian aspirasi, serta menolak kebijakan yang nilai tidak berpihak kepada rakyat. Kami dari OKP Lintas Iman yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondo mengambil sikap dengan cara aksi damai ini tentunya agar kami tidak kehilangan substansi daripada perjuangan itu sendiri. Peran kami sebagai organisasi atau civil society itu penting dalam melakukan kontrol-kontrol kebijakan. Tetapi tindakan yang represif yang berakhir pada sikap-sikap anarkis tentunya dia keluar daripada nilai-nilai perjuangan yang cenderung pada disorientasi daripada perjuangan itu sendiri. Makanya kami di Kabupaten Bolaang Mongondo, khususnya di OKP ini, kami berinisiatif untuk melakukan gerakan secara damai. Sementara itu Bupati Bolaang Mongondo Yusra Al-Habsi bilang apa yang dilakukan sejumlah OKP di Bolaang Mongondo merupakan bentuk protes seperti aksi yang terjadi di sejumlah daerah. Namun dengan cara yang berbeda yakni doa bersama dan deklarasi damai. Apa yang dilakukan oleh teman-teman OKP pada kesempatan ini adalah bentuk penyampaian aspirasi, tapi caranya berbeda dengan teman-teman tempat yang lain. Tentu perbedaan ini hanyalah bagian dari sebuah cara yang pada pokoknya ini adalah sebagai bentuk protes, sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang harus kita sikapi bersama-sama. Itu harapan pemerintah ke depan pada semua pihak, pemerintah pusat maupun DPR RI untuk lebih, dan kita semua untuk lebih peka terhadap apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat. Melalui doa bersama dan deklarasi damai ini, para pemuda Bolaang Mongondo ingin memberikan pesan kuat kepada masyarakat luas bahwa keberagaman adalah kekuatan dan persatuan harus selalu dijaga. Rahman Rahim, Kompas TV Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Informasi Unsurat Manado berlakukan kuliah daring akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sejumlah sekolah di Kota Manado menerapkan belajar dari rumah. Hal ini buntut dari adanya aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Meski aksi demonstrasi di Kota Manado berjalan kondusif, namun pihak sekolah menyatakan mengikuti arahan Dinas Pendidikan setempat sebagai langkah pencegahan. Inilah suasana di ruang guru SMP Negeri 1 Kota Manado pada Selasa siang. Masing-masing guru terlihat memegang ponsel mereka dan tampak berkonsentrasi menjelaskan bagaimana materi pelajaran kepada para siswa melalui daring. Para guru ini sedang menerapkan belajar daring mengikuti arahan Dinas Pendidikan Kota Manado yang menginstruksikan belajar dari rumah. Dari rumah atau BDR yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Manado ini berdasarkan himbauan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado terkait dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat demo yang dilakukan di beberapa titik. Nah, untuk keamanan dan kenyamanan anak-anak di sekolah, diambillah kebijakan untuk anak-anak belajar di rumah. Nah, selama 2 hari yang sudah kami laksanakan mulai dari kemarin tanggal 1 dan hari ini tanggal 2, berjalan lancar untuk anak-anak pelaksanaan belajar daring mereka dan difasilitasi dengan beberapa aplikasi yang digunakan oleh teman-teman guru. Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet, atau ada yang pakai WhatsApp Group untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan pembelajaran. Sementara program makan bergizi gratis yang harusnya dibagikan pada Selasa pagi tidak diantarkan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi karena siswa sudah diarahkan untuk belajar dari rumah. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Universitas Samratulangi Manado juga menerapkan kuliah dalam jaringan atau daring selama 2 hari, terhitung 1 sampai 2 September akibat aksi unjuk rasa. Pihak Universitas Samratulangi menerapkan kuliah daring bagi 3.000-an mahasiswa selama 2 hari. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Samratulangi, Rafli Finasang bilang, keputusan kuliah daring bagi mahasiswa Unsurat merupakan langkah mitigasi agar gelombang demo yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di Sulawesi Utara, tidak berdampak negatif terhadap suasana kondusif di Kota Manado. Unsurat dalam hal ini mengantisipasi agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami sebagai Wakil Rektor 3 diminta oleh Rektor bersama dengan Wakil Rektor 1 mengeluarkan surat yang isinya adalah tanggal 1 dan 2 September 2025 itu untuk dilakukan kuliah daring selama 2 hari. Ini penting untuk mengantisipasi agar supaya tidak terjadi demonstrasi yang bisa mengarah kepada anarkis. Kita tidak melarang demonstrasi menurut nomor 9 tahun 1998, tetapi kita mencegah agar supaya mahasiswa Unsurat itu tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sejumlah petugas pengamanan tampak bersiaga di depan pintu masuk Unsurat Manado, memantau sekaligus mengawasi pihak yang masuk dan keluar area kampus pada Selasa siang. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kepolisian Sektor Bandara Samratulangi Manado berhasil menggagalkan 1 orang perempuan yang akan berangkat ke Kamboja. 1 orang perempuan yang digagalkan petugas berangkat ke Kamboja adalah perempuan asal Tondano, Kabupaten Minahasa. Korban berhasil diamankan atas laporan dari pihak keluarga. Korban diduga akan dipekerjakan sebagai admin judi online atau judol di Kamboja. Setelah diperiksa polisi, korban langsung dibawa ke kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI. Terkait pencegahan yang kami menerima informasi, di mana informasi kami menerima dari teman-teman dari Polsek Bandara terkait PMI non prosedural jumlah 1 orang, di mana yang bersangkutan berencana untuk berangkat bekerja
ke negara Kamboja, di mana kami sudah memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Utara, melalui sosialisasi. Dan kami juga mendukung terkait surat edaran Bapak Gubernur terkait pencegahan PMI non-personal dan juga TPPO. Pihak kepolisian dan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan terus menelusuri jaringan perekrut serta melakukan penyelidikan yang mendalam untuk membongkar sindikat TPPO. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi Pemkab Minut bangun rumah tidak layak huni warga akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Subdit Perdagangan dan Industri Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara belum lama melakukan aksi sosial dengan membagikan ratusan paket makan gratis bagi pengemudi ojek online atau ojol. Subdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara membagikan ratusan paket makanan gratis kepada para pengemudi ojek online di Kota Manado. Kegiatan sosial ini sebagai wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat. Pembagian paket makanan ini dilaksanakan di depan Pusat Perbelanjaan Manado Town Square yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Indaksi Kompol Afrizal Nugroho. Kompol Afrizal mengatakan aksi berbagi ini merupakan bentuk kedekatan Polri dengan masyarakat, khususnya para driver ojol yang bekerja keras di jalanan setiap hari. Ia berharap para driver ojol di Sulut tidak terpengaruh dengan dinamika yang terjadi di daerah lain. Supaya kedekatan kita, yaitu kita membagikan dalam hal ini yaitu nasi bungkus atau nasi kotak makanan kepada saudara-saudara kita, yaitu masyarakat, supir ojol atau driver ojol, ya, untuk namanya mereka mencari rezeki, ya tentu kita dukung, kita kasih mereka untuk makan, karena kan mereka juga bekerja 1 kali 24 jam. Aksi ini pun mendapat apresiasi dari para driver ojol. Selain merasa terbantu, mereka juga menilai kehadiran Polri semakin dekat dengan masyarakat. Ya, terima kasih bapak-bapak dari Polda, kepolisian yang telah memberikan makanan gratis pada sore hari ini. Terima kasih bapak yang telah menyumbangkan makanan gratis. Terbantu dengan makanan gratis ini. Pembagian ratusan paket makanan kotak ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada driver ojol yang bekerja tanpa mengenal waktu. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI Laksdia TNI Irfansyah mengapresiasi relawan penjaga laut Nusantara atau Rapala Minahasa Utara atas respon cepat dalam membantu mengevakuasi penumpang korban terbakarnya KM Barcelona 5 di perairan Pulau Talise pada beberapa waktu lalu. Kepala Bakamla Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Irfansyah menegaskan peran vital relawan penjaga laut atau Rapala sebagai mitra strategis. Irfansyah mengatakan Rapala diharapkan menjadi kepanjangan tangan Bakamla dalam menjaga keamanan serta keselamatan maritim di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan Rapala ini bertujuan memperkuat pengawasan dan respon cepat terhadap berbagai isu kelautan. Relawan ini akan berfungsi sebagai mata dan telinga di lapangan, menyampaikan aspirasi serta laporan terkait kondisi laut. Bakamla juga mengapresiasi kinerja Rapala yang dengan sukarela dan cepat dalam membantu proses evakuasi para korban dalam tragedi kebakaran kapal KM Barcelona di perairan Talise. Ini khusus nih Rapala di Minahasa Utara ini. Ini benar-benar namanya sudah sampai ke Jakarta, sudah sampai ke istana bahkan. Karena kemarin bersama dengan anggota Bakamla, Rapala Minahasa Utara ini juga ikut bahu-membahu, kerja keras, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, membantu waktu ada KM Barcelona 5 kemarin terbakar di laut. Mereka turun tangan, itu sangat membanggakan dan membahagiakan saya sendiri. Ya, selain itu juga terharu juga sebenarnya melihat luar biasa. Sementara di tempat lain mungkin prestasinya belum bisa menyamai. Ini Rapala yang sementara masih berprestasi dan
punya nama baik sekali di pemerintah pusat. Kedepan Bakamla RI berencana memprogramkan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para relawan. Program ini mencakup pelatihan menyelam, kesempatan untuk mengikuti kapal patroli, serta membantu di kantor Bakamla. Selain itu, mereka juga akan dilibatkan lebih jauh dalam upaya membangun daerah, memperkuat sinergi antara Bakamla dan masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara Bupati Minahasa Utara Jone Ganda menyerahkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyerahan ini dilakukan di pendopo kantor Bupati Minahasa Utara Rabu pagi. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni akan menyasar sebanyak 45 warga penerima manfaat. Dengan pembagian, 35 rumah tidak layak huni dibangun melalui pendanaan APBD tahun anggaran 2025 di Dinas Perkim Minut, 8 RTLH dibangun melalui mekanisme pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Pemkab Minut melalui Dinas Perkim akan membantu rehabilitasi 2 rumah warga yang terdampak bencana masing-masing di Desa Watu Dambo dan Tanah Putih. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada 7 perusahaan swasta yang menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan salah satu program Astacita Presiden Prabowo, yakni menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Minahasa Utara. Ini adalah inovasi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Dinas Perkim kita, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus kita mensukseskan program ke-6 Astacita dari Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, dalam memenuhi 3 juta rumah layak huni. Dan ini kita lakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara, kita bangun bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dan pada saat ini kita mengajak perusahaan-perusahaan yang ingin berpartisipasi untuk membantu masyarakat dalam membangun rumah tidak layak huni. Di samping itu, kita lakukan MOU kerjasama sehingga ini mengikat. Saya sangat apresiasi program yang baik dan cemerlang dari Kabupaten Minahasa Utara di bawah kepemimpinan Bapak Bupati, dan tadi saya sudah bicara dengan Pak Bupati bahwa semua desa di Lingkar Tambang akan kita bangun 2 bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah akan memilih rumah mana yang layak sesuai dengan kriteria, dan kita akan bangun selama masa kepemimpinan Bapak Bupati, sehingga paling kurang ada 40 sampai 50 rumah yang akan kita bangun. Sementara itu, salah satu warga penerima bantuan program RTLH mengaku tidak menyangka karena dirinya boleh menjadi warga yang terpilih untuk mendapatkan bantuan renovasi rumah. Sangka-sangka sih kalau orang termasuk di dalamnya mendapat bantuan RHTL. RTLH. RTLH ya, rumah tidak layak huni. Mungkin orang senang, no, di balik itu orang harus senang. Puji Tuhan orang rumah yang memang ya dikatakan memang rumah tidak layak huni, karena kalaupun ada banjir, kalaupun ada hujan besar itu rumah memang tergenang banjir, no. Dalam acara ini turut dilakukan peluncuran program inspirasi atau inovasi pembiayaan stimulan Rumah Swadaya Minahasa Utara yang merupakan skema kolaboratif Pemkab Minut dengan perusahaan swasta yang secara sukarela siap membantu secara berkelanjutan dalam perbaikan RTLH. Yana Mingke Singal, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anata Samewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.